Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firmansyah Gunawan dari Institut Taskia Bogor, jurusan Manajemen Bisnis Syariah Angkatan 22. Di video kali ini, saya akan membuat video untuk UAS Fikih Muamalah yang dimana saya akan menjelaskan suatu materi tentang hutang piutang. Oke, mari kita langsung masuk ke materinya. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hutang piutang dan landasan syariah hutang piutang. Jadi di sini kita harus memahami definisi, prinsip-prinsip syariah, landasan, mengelaborasikan akad ijarah terhadap hutang piutang, berbeda dan konsep keadilan dalam hutang piutang syariah, dan memberikan solusi dan perkenalan pada nilai-nilai syariah. Oke, langsung saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian hutang piutang. Pengertian hutang piutang saya bagi menjadi dua pengertian, yaitu menurut bahasa dan menurut syariah. Nah, menurut bahasa, hutang piutang berarti memotong atau memutuskan kepemilikan harta orang yang berpiutang. Sedangkan piutang merupakan suatu harta yang diberikan oleh orang yang berpiutang kepada orang yang berutang melalui transaksi hutang piutang antara kedua belah pihak. Nah, menurut syariah, hutang piutang didefinisikan sebagai akad atau transaksi ekonomi yang mengandung nilai tahun tolong-menolong. Dengan demikian, utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Lanjut, yaitu prinsip syariah dalam hutang piutang. Yang pertama adalah kemerdekaan. Yang dimaksud kemerdekaan di sini adalah pemberi pinjaman dan peminjam memiliki kebebasan dalam melakukan transaksi hutang piutang tanpa paksaan atau penipuan. Yang kedua adalah keadilan, yaitu transaksi harus adil bagi kedua belah pihak dan tidak memberatkan salah satu pihak secara berlebihan. Dan yang ketiga itu adalah transparansi. Semua informasi terkait transaksi harus disampaikan dengan jelas dan tidak ada penipuan dalam mengajukan hutang piutang tersebut. Jadi ada tiga prinsip syariah dalam hutang piutang tersebut yang harus kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita ingin melaksanakan praktek hutang piutang tersebut. Lalu apa saja sih landasan syariah dalam hutang piutang? Nah, landasan syariah dalam hutang piutang itu adalah meliputi Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, maqasid al-syariah, dan tujuan-tujuan syariah lainnya. Nah, mari kita akan mengenal dan membedah terlebih dahulu dari Al-Quran. Apa saja sih landasan yang ada di Al-Qurannya? Yaitu pertama adalah dari surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini memerintahkan orang yang beriman untuk menuliskan hutang piutang dengan jelas dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan dan untuk memudahkan proses penagihan. Itu landasan yang pertama. Landasan yang kedua adalah dari surat Al-Maidah ayat 1. Yaitu ayat ini menganjurkan orang yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan dosa dan permusuhan. Himpunan dana tabaru, yaitu adalah donasi, untuk membantu orang lain yang membutuhkan, termasuk membantu dalam melunasi hutang, merupakan bentuk tolong-menolong yang dianjurkan dalam Islam. Lanjut, landasan Al-Quran yang ketiga adalah dari surat An-Nisa ayat 34. Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan menafkahkan harta kepada orang yang membutuhkan, termasuk orang yang berhutang. Jadi sangat jelas ya landasan dari Al-Qur'annya. Dari beberapa landasan-landasan tersebut bisa kita simpulkan bahwasannya hutang piutang dalam syariah ini sangatlah bermanfaat. Nah, lanjut kita akan membedah landasan dari hadis. Lanjut ke landasan hadis. Yang pertama berbunyi Nabi Muhammad SAW bersabda, pemberi hutang atau qardul hasan memiliki dua pahala, yaitu pahala memberi hutang dan pahala menanggung kesusahan orang yang berhutang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi apabila ada seorang yang berhutang kepada kita, kita akan mendapatkan dua pahala. Itu landasan pertama. Dan landasan kedua adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang meminjamkan hartanya pada orang yang membutuhkan, maka baginya pahala sedekah. Hadis riwayat Muslim. Dari dua landasan hadis tersebut bisa kita simpulkan
di pengertian di awal bahwasannya hutang piutang dalam syariah itu adalah ta'awun, yaitu tolong menolong, karena landasan-landasan Al-Quran dan hadisnya menjelaskan bahwasannya kita dalam hutang piutang lebih ke arah untuk saling membantu sesama manusia, yang tepatnya yang sedang membutuhkan. Lalu ada landasan dari ijma ulama. Ijma ulama mengatakan bahwasannya para ulama sepakat bahwa hutang piutang adalah transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti dari Al-Quran dan hadis. Itu yang dari ijma ulama. Lanjutnya adalah dari kias. Nah, untuk dari kias, hutang piutang dapat dianalogikan dengan jual beli, di mana kedua belah pihak saling memberikan dan menerima sesuatu. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam jual beli juga berlaku dalam hutang piutang. Jadi itu adalah landasan dari kias. Selanjutnya kita ada landasan dari maqasid asy-syariah. Dalam maqasid asy-syariah, hutang piutang harus dilakukan dengan tujuan yang baik, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok, mengembangkan usaha, atau membantu orang lain yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan tujuan syariah, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Nah, di bawah ini ada beberapa prinsip penting dalam hutang piutang menurut syariah. Yang pertama adalah kesepakatan. Kedua belah pihak harus saling menyetujui untuk melakukan perjanjian hutang piutang. Yaitu kita harus bersepakat dulu sebelum melanjutkan ke yang berikutnya. Yang kedua yaitu adalah objek. Objek hutang piutang harus berupa barang atau jasa yang halal. Jadi kata kuncinya wajib halal ya dalam syariah, tidak boleh yang haram. Nah, yang ketiga adalah waktu pembayaran. Nah, kedua belah pihak harus menyepakati waktu pembayaran hutang piutang. Jadi sebelum dilaksanakan ya hutang piutang harus ada kesepakatan dulu kapan waktu pembayarannya. Itu untuk waktu pembayaran. Prinsip penting yang keempat adalah bunga, yang dimana bunga dalam hutang piutang adalah haram hukumnya. Jadi tidak boleh nih adanya bunga dalam hutang piutang syariah. Nah, yang kelima itu adalah kejujuran dan tanggung jawab. Kedua belah pihak harus melakukan hutang piutang dengan kejujuran dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, untuk prinsip yang terakhir itu adalah keringanan. Kreditur harus memberikan keringanan kepada debitur jika debitur tidak mampu membayar hutang piutang. Jadi kita yang sebagai dihutangkan atau yang memberi hutang, kita harus memberi keringanan nih kepada yang kurang mampu tersebut. Kenapa sih kita harus memberikan keringanan? Karena dalam prinsip syariah yaitu balik lagi ke pengertian awal, yaitu adalah ta'awun, tolong menolong. Jadi seperti itu kawan-kawan. Yang barusan tadi saya jelaskan itu adalah landasan hutang piutang dalam syariah, yang dimana terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma ulama, kias, dan maqasid syariah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengelaborasikan akad ijarah terhadap hutang piutang. Hutang piutang dalam akad ijarah dapat terjadi dalam beberapa situasi, seperti pembiayaan sewa, biaya tambahan, utang sebagai ujroh, dan pengalihan utang. Dalam semua situasi tersebut, Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan musyawarah. Oke, contoh pengelaborasian pertama, kita ambil contoh dalam pembiayaan sewa. Jadi seorang pemilik barang memberikan hak guna barang tersebut kepada penyewa dengan imbalan sewa. Jika penyewa tidak membayar sewa tepat waktu, maka ia dianggap berutang kepada pemilik barang. Utang tersebut harus dilunasi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam akad ijarah. Itu adalah contoh pertama. Yang kedua adalah biaya tambahan. Ini contoh dalam biaya tambahan ya. Terkadang dalam akad ijarah terdapat kesepakatan mengenai biaya tambahan di luar sewa. Misalnya biaya pemeliharaan barang atau biaya kerusakan yang harus ditanggung oleh penyewa. Jika penyewa tidak membayar biaya tambahan tersebut, maka ia dianggap berhutang kepada pemilik barang. Nah, itu adalah dua contohnya tuh untuk pengelaborasian akad ijarah terhadap hutang piutang. Lanjut masih ada contoh ketiga, yaitu adalah utang sebagai ujroh. Dalam akad ijarah,
ujroh atau sewa dapat berupa barang atau jasa. Jika ujroh berupa barang yang akan diberikan di kemudian hari, maka pemilik barang dapat dikatakan berutang kepada penyewa. Nah, utang tersebut harus dipenuhi sesuai kesepakatan. Itu yang contoh ketiga. Contoh keempat yaitu adalah pengalihan utang. Nah, akad ijaroh dapat digunakan untuk mengalihkan utang. Misalnya, seseorang yang berutang kepada orang lain dapat mengalihkan utang tersebut kepada orang lain dengan cara menyewakan barang miliknya kepada orang kedua tersebut. Orang kedua kemudian akan melunasi utang kepada orang pertama sebagai bagian dari pembayaran sewa. Nah, itulah contoh-contohnya. Jadi ada 4 lah ya contoh-contoh yang saya berikan dalam pengelaborasian utang piutang dengan akad ijaroh. Oke, selanjutnya adalah perbedaan antara hutang piutang konvensional dan syariah. Hutang piutang konvensional dilakukan berdasarkan aturan dan hukum yang ditetapkan oleh lembaga keuangan konvensional, biasanya mengandung riba. Nah, hutang piutang syariah menggunakan prinsip syariah seperti menggunakan akad, larangan riba, dan berfokus pada keadilan dan keberkahan. Nah, jadi sangat berbeda ya perbedaan hutang piutang konvensional dan syariah yang bisa kita lihat di sini. Selanjutnya adalah konsep keadilan dalam hutang piutang syariah. Apa sih emang keadilan dalam hutang piutang syariah tersebut? Nah, di sini tertera ada 3 ya. Yang pertama, pembagian resiko. Resiko dalam transaksi hutang piutang harus dibagi secara adil antara pemberi dan pinjaman dan peminjam. Jadi pemberi pinjaman dan peminjam ini harus adil ya pembagian resikonya. Itulah keadilannya yang pertama. Nah, yang kedua adalah perjanjian yang menguntungkan. Harus ada kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam transaksi hutang piutang. Nah, itu konsep keadilan yang kedua. Yang ketiga adalah ketepatan dan keseriusan. Transaksi hutang piutang harus dilakukan dengan jujur, tepat waktu, serta dengan niat dan keseriusan yang baik. Nah, jadi dari ketiga konsep keadilan dalam hutang piutang syariah tersebut harus terlaksana terlebih dahulu ya, sebelum ke yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mengasih solusi dalam penyelesaian hutang piutang syariah. Bagaimana sih solusinya? Yang pertama adalah komunikasi terbuka, berdiskusi dengan pihak lain untuk mencari solusi yang adil dan merundingkan pembayaran hutang dengan baik. Jadi pertama ya kita tidak boleh menggunakan kekerasan ya. Yang pastinya kita harus komunikasi terbuka dulu, berbicara dengan baik-baik. Yang kedua adalah reorganisasi keuangan, merencanakan utang keuangan agar dapat mencicil hutang secara berkala dan menghindari keterlambatan pembayaran. Nah, jadi di sini kita membuat sistem lah ya bahasanya untuk bisa dicicil apabila yang berhutang tidak sanggup untuk langsung membayar sekaligus. Nah, tahap terakhir yang tiga adalah negosiasi. Membuka dialog dengan pemberi pinjaman untuk membahas pengaturan hutang piutang seperti pengurangan bunga atau perjanjian jangka waktu. Nah, jadi yang terakhir, paling terakhir apabila sudah melewati 2 tahap lainnya, maka kita ajukan negosiasi dari pemberi piutang kepada pengutang. Nah, yang terakhir kesimpulan dan penekanan pada nilai-nilai syariah dalam hutang piutang. Memahami hutang piutang dalam konteks syariah membantu menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan menjaga keberkahan. Menekankan pentingnya keadilan dan prinsip syariah dalam penyelesaian hutang piutang. Ya, mungkin tidak terasa ya guys ya. Kita sudah sampai di penghujung video dan penghujung penjelasan yang saya jelaskan tentang materi hutang piutang dalam prinsip syariah tersebut. Jadi hanya itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari perkataan saya. Syukron ya akhi. Jadi kalau boleh nih saya ada pantun sedikit ya guys ya. Haji Endang jalan-jalan, ketemu Mirza lagi makan.
Kalau ada pertanyaan, mangga ditanyakan. Kalau tidak ada, bolehkah saya tutup? Terima kasih. Oke guys, mungkin sekian video penjelasan materi saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.